Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busa, butiran Sabda Allah Harian, Jumat 21 Februari 2025, hari biasa pekan ke-6. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari Kitab Kejadian, bab 11 ayat 1-9. Bacaan Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Pembelajaran sejati antara ambisi dan pengorbanan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, Sabda Tuhan hari ini memaparkan kehadapan kita tentang bagaimana kita memandang proses belajar dan pembelajaran dalam kehidupan ini. Dikatakan bahwa hidup adalah proses belajar yang tidak pernah berakhir. Dan itu benar. Karena setiap hari kita harus mempelajari sesuatu yang baru, agar pikiran kita terpelihara dan dapat tumbuh secara intelektual. Tetapi kita juga perlu berhati-hati dengan apa yang kita pelajari. Karena apa yang kita pelajari dapat menjadikan diri kita orang yang lebih baik, atau dapat memberi kita pemikiran yang salah dan akhirnya melakukan hal yang salah. Dalam Kitab Kejadian hari ini, kita mendengar bahwa orang-orang belajar untuk membangun sesuatu yang besar dan megah, yakni sebuah kota dengan menara yang puncaknya mencapai langit. Namun tujuan belajar mereka adalah untuk memuliakan nama mereka sendiri. Mereka ingin dikenal dan dihormati, menggapai kebesaran dengan usaha mereka sendiri. Sebetulnya, belajar untuk membangun tentu merupakan hal yang baik. Tetapi gagasan membangun untuk mengharumkan nama sendiri adalah condong ke arah yang egois dan menunjukkan kecongkakan. Karena itulah Tuhan mengacaukan bahasa mereka, memecah belah kesatuan mereka, dan menghalangi ambisi mereka yang egoistis itu. Apa yang mereka pelajari menjadi sia-sia karena didorong oleh tujuan yang salah, mengutamakan kepentingan pribadi dan keinginan untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia daripada demi kemuliaan nama Tuhan. Hasrat dan keinginan belajar yang destruktif ini mengingatkan kita bahwa pembelajaran dan pencapaian yang didasarkan pada keinginan untuk memuliakan diri sendiri pasti berakhir dengan kegagalan dan kehancuran. Di sisi lain, dalam Injil, Yesus mengajarkan kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Ajaran ini mungkin terdengar berat, tetapi inilah inti dari kehidupan yang sebenarnya. Dalam dunia yang seringkali mengutamakan kesuksesan pribadi, kekayaan, dan penghargaan, Yesus mengajarkan kita untuk kehilangan hidup kita demi Dia dan demi Injil. Karena hanya dengan cara itu, kita akan menemukan hidup yang sejati. Ini adalah ajaran yang sulit untuk dipahami dan bahkan lebih sulit untuk dipelajari dan dipraktekkan. Akan tetapi, apa yang kita pelajari dari Yesus hari ini sesungguhnya tentang hidup yang penuh pengorbanan, ketulusan, dan kesetiaan, bukan untuk mengejar kemuliaan pribadi, tetapi untuk melayani dan mengikuti panggilan Tuhan. Sebab apa untungnya bagi seseorang untuk memenangkan seluruh dunia namun menghancurkan hidupnya? Jadi Yesus menghendaki kita belajar tentang arti dan tujuan hidup yang benar. Jika tidak, maka semua pembelajaran dan pengetahuan kita mungkin akan sia-sia. Saudari dan saudara yang terkasih, terdapat hubungan yang erat antara kedua bacaan hari ini, yakni terletak pada cara kita memahami tujuan hidup kita dan apa yang kita pelajari dalam hidup ini.
Orang-orang yang membangun Menara Babel belajar keterampilan dan pengetahuan untuk mencapai sesuatu yang besar, tetapi tujuan mereka salah, mengutamakan kebanggaan pribadi. Sebaliknya, Yesus mengajarkan kita untuk mempelajari cara hidup yang rendah hati, penuh pengorbanan, dan mengutamakan kehendak Tuhan. Apa yang kita pelajari dan tujuan apa yang kita kejar sangat mempengaruhi arah hidup kita. Sebab itu, kita harus berhati-hati dalam memilih apa yang kita pelajari dan tujuan apa yang kita kejar. Pembelajaran yang benar adalah untuk memampukan kita supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk mengejar ketenaran atau kesuksesan semu. Dalam dunia yang penuh godaan untuk mengejar status, harta, atau pengakuan diri, kita mesti selalu menyadari bahwa hidup yang sejati tidak ditemukan dalam apa yang kita tahu dan apa yang kita miliki atau capai, melainkan dalam pengorbanan dan pengabdian kepada Tuhan demi keluhuran dan kemuliaan namanya. Dengan demikian, marilah kita belajar dari Yesus yang mengajarkan kita untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya. Hanya dengan cara ini kita dapat menemukan makna hidup yang sejati, yang lebih dari sekadar pencapaian duniawi, tetapi merupakan panggilan untuk hidup dalam kebenaran dan cinta kasih sejati, dengan menyerahkan seluruh diri dan hidup yang total kepada Tuhan dan sesama. Inilah jalan untuk mencapai surga, bukan dengan menara kesombongan. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Pembelajaran yang sejati tidak diukur dari apa yang kita ketahui, tetapi dari bagaimana kita menghidupi pengetahuan dalam kerendahan hati dan pengabdian kepada Tuhan. Hidup yang penuh pengorbanan bukanlah kehidupan yang hilang, melainkan kehidupan yang ditemukan dalam pelaksanaan kehendak Tuhan. Pencapaian terbesar dalam hidup bukanlah pada apa yang kita bangun untuk diri sendiri, tetapi pada apa yang kita bangun untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Tujuan hidup yang benar tidak ditemukan dalam kemegahan dunia, tetapi dalam menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Keberhasilan yang sejati bukanlah mengejar status atau kekayaan, melainkan mendapatkan hidup yang disediakan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk belajar setiap hari, untuk tumbuh dalam kebijaksanaan dan pengetahuan. Kami sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan pembelajaran yang tiada akhir. Namun kami mohon kepadamu, agar Engkau memberikan kami hikmat untuk memilih dengan bijak apa yang harus kami pelajari, agar kami tidak terjerumus dalam kebanggaan diri dan keinginan untuk memuliakan nama kami sendiri. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk mengikuti jalan-Mu, untuk hidup dalam kerendahan hati, pengorbanan, dan kesetiaan kepadamu. Semoga apa yang kami pelajari membawa kami lebih dekat kepadamu, bukan untuk kepentingan pribadi kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib, seperti yang telah Engkau ajarkan kepada para murid-Mu. Bimbing kami agar hidup kami bukanlah untuk mengejar kesuksesan duniawi yang fana, tetapi untuk hidup dalam cinta kasih, kebenaran, dan pengabdian kepadamu. Kami serahkan segala usaha dan tujuan hidup kami kepadamu, dan jadikan kami saluran berkat bagi sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.